Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini, sebuah kesempatan yang berharga yang Tuhan beri bagi kami menyembah Tuhan, memuji Engkau. Kiranya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, Engkau dimuliakan Tuhan, Engkau diagungkan sebagai Raja di atas segala raja. Kini saatnya pada malam yang indah ini Tuhan, kami merindukan Engkau mewartakan lagi kebaikan-Mu melalui pemberitaan firman ini. Engkau sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Karena tanpa firman-Mu Tuhan, kami akan terus berjalan dalam kegelapan. Tetapi dengan firman-Mu kami memiliki kekuatan yang baru, semangat yang baru menghadapi seluruh tantangan, ujian-ujian kehidupan yang Tuhan izinkan kami hadapi. Maka karenanya Bapa di sorga, berkenanlah Tuhan hadir memenuhi kami semua. Bapak Ibu yang mengikuti secara live streaming yang hadir di tempat ini, masing-masing kami dikuasai oleh Roh Allah yang suci, yang penuh dengan hikmat. Terima kasih Bapak di sorga. Berkatilah pemberitaan ini, terpujilah Engkau Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat menyambut hari Natal dan selamat memasuki perayaan-perayaan Natal yang sudah kita mulai dari tanggal 1 Desember dan sampai di hari-hari berikutnya. Doa saya kiranya di Natal tahun ini kita semakin bersuka cita, kita semakin menemukan lagi makna hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita pada malam hari ini ialah Receiving Jesus with Joyful Heart. Menerima Yesus dengan hati yang penuh sukacita. Ada satu pertanyaan sebelum kita membaca teks ini. Apakah sampai hari ini kita masih bersukacita mengikut Tuhan dengan seluruh pergumulan, dengan seluruh tantangan, dengan seluruh godaan-godaan kehidupan yang acap kali memang tidak gampang untuk dijalani, yang acap kali memang tidak gampang untuk kita hadapi. Meski berulang kali pengkhotbah, pendeta, Alkitab, firman Allah berkata bahwa Allah beserta dalam seluruh perjalanan hidup kita. Tapi pertanyaan saya di awal tadi, masihkah kita bersukacita mengikut Tuhan? Masihkah kita bersukacita mengiring Tuhan sebagai orang yang menerima Tuhan Yesus? Masihkah ada gelora, semangat dari hati yang paling dalam kita bersukacita mengikut Tuhan? Mari kita baca teks yang akan kita renungkan bersama dari kisah Zakheus. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu, saya akan membacakannya bagi kita semua. Dari Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Ayat yang 6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kurampas dari seorang yang akan kukembalikan 40 kali lipat." Mohon maaf, 4 kali lipat. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ayat 10, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Luar biasa. Ada satu cerita yang sungguh luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan yang dicatat oleh Tuhan dalam teks ini. Bagaimana Zakheus, ada seorang bapak-bapak, seorang pemungut cukai yang badannya pendek, yang dia mengalami berulang kali ketertolakan oleh karena
pekerjaan sebagai pemungut cukai, oleh karena dia sebagai orang yang diperkerjakan oleh bangsa Romawi, dan dia dianggap sebagai orang-orang Yahudi sebagai pengkhianat dari kaum orang Yahudi. Sekian lama Zakeus mengalami yang namanya ketertolakan. Sekian lama Zakeus mengalami yang namanya ketertolakan. Segala predikat negatif, predikat buruk, predikat dosa dilekatkan pada diri Zakeus. Setiap kali ada Zakeus, setiap kali Zakeus berada, ia akan mulai dikata-kata, ia dijauhi oleh karena statusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukankah kadang-kadang kita pernah mungkin atau sedang mengalami saat di mana kita mengalami yang namanya ketertolakan? Ada saat di mana kita mengalami, kita ditolak, kita dijauhi, kita dikecewakan, kita disakiti oleh mungkin karena status kita sebagai anak Tuhan. Oleh karena mungkin posisi kita, banyak orang yang iri dengan posisi kita. Oleh karena banyak mungkin segala apa yang kita miliki. Ada banyak alasan orang untuk menjauhi kita. Dimulai dari apa yang kita miliki, dimulai dari apa yang tidak kita miliki, dimulai dari apa yang kita kerjakan, dimulai dari apa yang tidak kerjakan. Terlalu banyak cara orang untuk menjauhi kita, untuk menolak kita. Tapi hari ini saya sangat diberkati Bapak Ibu. Maka tema kita pada malam hari inilah Receiving Jesus with Joyful Heart. Menerima Yesus dengan hati yang penuh sukacita. Ada satu cerita, ada keinginan Zakeus untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Ada hasrat yang bergelora di dalam hati Zakeus untuk berjumpa seperti apakah Yesus yang begitu tersiar di mana-mana pada waktu itu. Seperti apakah sosok Yesus yang kata banyak orang melakukan banyak mukjizat, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta melihat, yang mampu melakukan segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia pada umumnya, tapi Yesus bisa melakukannya. Dan banyak dia mendengar cerita bagaimana Yesus memberikan kesembuhan, bagaimana Yesus memberikan pengampunan, bagaimana Yesus menerima, bagaimana Yesus mengasihi. Ini cukup membuat hati Zakeus untuk penasaran, bergelora untuk bertemu. Seperti apa Yesus itu? Seperti apa dia? Seperti apa sosok Yesus yang dicari-cari oleh orang itu, yang diceritakan oleh orang-orang itu, yang banyak orang berbondong-bondong mengikutinya untuk mendengarkan pengajarannya, untuk melihat karya-karyanya, untuk mengalami kasihnya. Seperti apakah Yesus itu? Maka Alkitab yang kita baca malam hari ini menceritakan bagaimana Zakeus, dia berlari di tengah kerumunan orang banyak. Dia berlari mendahului orang banyak itu untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi Alkitab berkata, oleh karena kerumunan orang banyak, ia tidak berhasil melihat Yesus. Dia tidak kehabisan cara, oleh karena keinginannya, oleh karena hasratnya, oleh karena hatinya ingin bertemu Yesus. Dia manjat, dia naik ke atas pohon. Oleh karena badan yang pendek, dan akhirnya dia melihat Yesus. Dan Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, Zakeus, turunlah, sebab aku mau menumpang di rumahmu malam ini. Zakeus, turunlah dari pohon itu. Zakeus, turunlah dari pohon itu. Sebab hari ini, malam ini, aku mau menumpang di rumahmu. Aku mau menumpang di rumahmu. Adakah respon Zakeus? Dia marah? Enggak ada. Alkitab mencatat Zakeus tidak marah, dia tidak tersinggung, dia tidak menolak, dia tidak marah. Tetapi Alkitab berkata di ayat ke-6, lalu Zakeus segera turun. Segera itu sebuah responsibility yang cepat. Ketika dia menerima undangan Yesus, Zakeus, ketika dia menyambut permintaan Yesus, menyambut ajakan Yesus untuk mengundang Yesus tinggal di rumahnya, Zakeus segera turun. Karena mengapa? Ada perasaan di dalam hatinya dia, ada kegembiraan, ada sebuah kesenangan. Maka dikatakan di ayat ke-6, dia segera turun dan menerima Yesus dengan penuh sukacita. Hari-hari ini kita masuk dalam momentum Natal. Seharusnya momentum Natal membawa kita pada sebuah fase waktu untuk melakukan sebuah rekoleksi hidup. Rekoleksi hidup adalah melihat kembali di belakang pada semua perjalanan yang kita lewati.
Apakah ada sesuatu yang kurang? Apakah ada sesuatu yang salah? Ketika kita melakukan rekoleksi, kita mengambil keputusan untuk mengambil komitmen untuk semakin lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada satu pertanyaan saya untuk menjawab tema ini. Tema kita adalah Receiving Jesus with Cheerful Heart. Ada satu pertanyaan yang akan kita jawab pada malam hari ini. Mengapa Zakheus begitu bersukacita menerima Yesus? Mengapa Zakheus begitu bersemangat menyambut Yesus, menyambut ajakan Yesus, meski ada banyak orang yang menentangnya, meski ada banyak orang yang akhirnya mencibirnya. Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Predikat berdosa, pendosa itu dilekatkan pada diri Zakheus. Predikat kejahatan itu, kejahatan moral, etika, ketidakadilan, ketidakjujuran, ketidakadanya kasih dilekatkan pada diri Zakheus. Setelah Zakheus berjuang menghadapi semua tantangan itu, akhirnya Zakheus menyambut dan menerima Yesus dengan penuh sukacita. Maka pertanyaan yang mendasari pada topik malam hari adalah, mengapa respon Zakheus sedemikian energik, sedemikian bersemangat, sedemikian antusias menerima Yesus, sedemikian bergembira menyambut Yesus, sedemikian semangat menerima Yesus, sedemikian antusias bergelora hatinya menerima Yesus? Ada 4 jawaban yang saya lihat dalam bacaan ini. Mengapa Zakheus menerima Yesus dengan hati yang penuh dengan sukacita? Yang pertama adalah karena Zakheus berjumpa dengan Allah. Melalui cerita ini, Zakheus bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Allah, Sang Pemuas hidupnya. Selama ini dia punya harta, selama ini dia punya jabatan, dia punya otoritas, dia punya power untuk memerintah, untuk memarahi, untuk memerintah, untuk mengatur. Dia punya power itu. Tapi semuanya itu tidak mendatangkan kepuasan hidup dalam diri Zakheus. Tapi ketika Zakheus berjumpa dengan Tuhan, Zakheus mengalami sukacita yang tidak biasa, yang belum pernah dia alami sebelum-sebelumnya. Meski dia punya semuanya, Zakheus belum pernah mengalami sukacita yang hari ini dia rasakan. Why? Karena Zakheus bertemu dengan Tuhan. Zakheus bertemu dengan sosok Yesus yang selama ini dia dengar tentang cerita Yesus, yang selama ini dia dengar cerita tentang Yesus, tentang apa yang dilakukan Yesus, tentang mukjizat yang dilakukan Yesus, tentang karya-karyanya, tentang pengajarannya, tentang moralitas kehidupan yang Yesus ajarkan. Dan hari ini dalam cerita ini Zakheus langsung dengan matanya, dengan mata kepalanya, dia melihat Yesus dan dia bersukacita. Why? Karena dia bertemu dengan Tuhan. Dia bertemu dengan Allah Sang Pemuas hidupnya. Dia bertemu dengan Allah yang rela menerimanya, yang mau menerima apa adanya. Karena pertemuan dengan Allah itulah sesuatu yang sangat berharga. Pertemuan dengan Allah itulah yang membawa Zakheus ada dalam sukacita yang berlimpah-limpah dan besar. Karena pertemuan dengan Allah itulah yang membuat Zakheus bersukacita. Bukan soal Zakheus ada di keramaian, bukan soal Zakheus punya uang, bukan soal Zakheus punya popularitas, bukan soal Zakheus punya otoritas, bukan soal Zakheus punya jabatan, tapi soal pertemuan Zakheus dengan Allah. Itu menjadi titik awal hidupnya untuk mengalami transformasi dari Tuhan. Yang pertama, karena Zakheus bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih bersukacita ketika mengalami pertemuan-pertemuan dengan Tuhan? Apakah kita masih bersemangat beribadah memuji Tuhan? Apakah kita masih bersemangat pagi-pagi mengawali hari bertemu dengan Tuhan, membaca firman-Nya, berdoa, menyembah Dia, bersyukur dan berkata terima kasih. Begitu juga pada malam hari. Di keluarga kami Bapak Ibu, pertemuan dengan Tuhan adalah saat yang kami nanti.
Meski setiap waktu adalah pertemuan dengan Tuhan, tapi ketika bangun pagi, kami selalu saling mengingatkan, baik istri saya selalu bilang, ayo mah, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita bersyukur. Begitu ketika kami berdoa menyanyi 1-2 lagu, kami membaca firman, kami menaikkan doa syukur kami menaikkan doa syafaat kami. Ada sesuatu yang berharga, ada sebuah sentuhan yang membuat hati kami damai. Ada satu sukacita yang Tuhan beri bagi kami. Mengapa? Karena pertemuan dengan Allah lebih berharga dari semua pertemuan dalam dunia ini. Pertemuan dengan Allah adalah sesuatu yang berharga, adalah sesuatu yang istimewa. Karena tanpa pertemuan dengan Tuhan tidak pernah mungkin kita mengalami sukacita dari Allah. Tanpa pertemuan dengan Tuhan tidak akan pernah mungkin kita mengalami sukacita. Tanpa pertemuan dengan Tuhan tidak akan pernah mungkin kita mau memberi. Tanpa pertemuan dengan Tuhan tidak akan pernah mungkin kita mau mengasihi. Tanpa pertemuan dengan Tuhan tidak akan pernah mungkin kita mau terlibat dalam pelayanan. Tanpa pertemuan dengan Tuhan tidak mungkin kita cinta pelayanan. Tidak mungkin kita cinta gereja. Tanpa pertemuan dengan Tuhan impossible kita mau memberi diri kita pada Tuhan. Kita tahu cerita setelahnya. Ketika Zakheus bertemu dengan Tuhan, dia dihina oleh orang banyak. Akhirnya Zakheus katakan, Tuhan, setengah dari apa yang kumiliki akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Why? Karena pertemuan dengan Tuhan itu mengubahkannya. Maka makna Natal seperti yang dikatakan oleh para pendeta adalah Allah bertemu dengan manusia. Adalah sebuah gambaran Allah menerima manusia. Ada sebuah pertemuan. Maka mari Bapak Ibu kita masuki momentum Natal ini dengan satu paradigma. Aku mau bertemu dengan Tuhan. Aku mau bertemu dengan Tuhan. Maka tema PGI, Natal PGI pada tahun inilah, marilah sekali kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem adalah gambaran Allah, di mana Allah berkenan lahir di dalam diri Tuhan Yesus. Karena ada sebuah pertemuan dengan Tuhan. Yang pertama, mengapa Zakheus begitu bersukacita dengan hati yang bersukacita, receiving joyful heart? Oleh karena yang pertama, Zakheus bertemu dengan Tuhan. Selama ini dia bertemu dengan banyak orang, tapi banyak orang itu tidak pernah menganggapnya. Selama ini dia bertemu dengan banyak orang, tapi banyak orang itu tidak pernah menganggapnya. Selama ini dia bertemu dengan banyak orang, tapi orang itu benci dengan dia. Selama ini dia bertemu dengan banyak orang, tapi orang-orang itu takut dengan Zakheus, memberikan predikat yang nanti negatif, menyalahkan Zakheus, memarahi Zakheus, membenci Zakheus. Tapi dia waktu bertemu dengan Tuhan, Tuhan Yesus katakan, Zakheus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Kalau malam hari ini Tuhan berkata pada kita, hai anakku, bukakanlah pintu, aku mau masuk memberkatimu. Wah, bukankah itu sebuah kalimat yang kita nanti, yang benar-benar kita harapkan? Tuhan berkata, hai Ferdinand Pasaribu, aku mengasihimu. Hai Ferdinand Pasaribu, aku mencintaimu, aku mau bertemu dengan Tuhan. Maka aku akan berkata, Tuhan, aku siap bertemu denganmu Tuhan. Yang pertama, karena Zakheus mengalami pertemuan dengan Tuhan. Yang kedua, mengapa Zakheus begitu di ayat ke-6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, meski dia diejek, meski dia dihina, meski ada banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh karena kebanyakan orang, oleh karena badan yang pendek, oleh karena situasi yang ramai dan sebagainya macamnya, dia tetap bersukacita menerima Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, yang saya lihat di sini adalah dari ayat yang ke-6 ini, saya memaknai yang kedua adalah mengapa Zakheus begitu bersukacita menerima Tuhan dengan hati yang penuh bersukacita. Alasan yang kedua adalah karena Zakheus diterima oleh Yesus. Karena Zakheus diterima oleh Bapa di sorga. Oleh karena Zakheus diterima. Kebanyakan orang menolaknya. Tapi Yesus mau menerima Zakheus. Inilah sesuatu pengalaman yang belum pernah Zakheus alami, yang belum pernah Zakheus terima. Bagaimana ia diterima dengan penuh kasih. Bagaimana dia disambut oleh Tuhan Yesus dengan cintanya Allah. Dia disambut, diterima, dikatakan, Zakheus,
Aku mau menumpang dirimu. Yang kedua saya melihat dari bacaan ini, karena Zakius diterima oleh Allah, diterima oleh Yesus, diterima. Nanti kita baca di teks-teks di ayat berikutnya, bagaimana akhirnya Yesus dikatakan di rumah ini terjadi keselamatan. Pertemuan Allah, pertemuan Zakius dengan Yesus adalah gambaran Allah, Yesus menerima Zakius apa adanya. Meski Yesus sebagai Allah tahu siapa Zakius, Allah kenal perbuatan Zakius, Allah tahu apa yang dilakukan oleh Zakius. Dia merampas, dia merampok, dia korupsi, dia berperilaku jahat, dia berkhianat, dia korupsi. Tuhan tahu. Tapi oleh karena Zakius menerima Yesus dengan penuh sukacita, dan Tuhan sebelumnya menerima Zakius apa adanya. Apakah Allah tidak tahu masa lalu Zakius? Allah tahu. Allah tahu masa lalu Zakius. Allah tahu apa yang hari ini kita lakukan diam-diam. Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Diam-diam di sudut sana kita sedang membicarakan orang. Diam-diam di sudut sana kita sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Diam-diam di sudut sana kita sedang memikirkan korupsi. Allah tahu. Tapi kalau hari ini, malam ini, Tuhan masih mau berkenan menerima kita, bersukacitalah kita. Karena Natal pada makna yang kedua adalah bagaimana Allah menerima orang yang berdosa. Allah menerima orang yang berdosa. Di ayat 10 dikatakan, karena anak manusia datang untuk mencari yang berdosa, yang hilang. Itu adalah kita. Tapi kita bersyukur kita telah menerima Yesus. Tapi mari kita bersukacita dalam mengikut Tuhan. Yang kedua, mengapa Zakius begitu bersukacita menerima Tuhan dengan penuh kegembiraan, dengan hati yang bersukacita, karena Zakius diterima oleh Yesus. Zakius tidak dibenci oleh Tuhan, Zakius tidak dimarahi oleh Tuhan, Zakius tidak dibuang oleh Tuhan, Zakius tidak diusir oleh Tuhan. Meski Zakius ingin menemui Yesus, dia berjuang. Ketika Yesus melihat Yesus tidak membuang Zakius, dia tidak menyuruh Zakius pergi, dia tidak mengusir Zakius. Malah Tuhan Yesus katakan, Zakius, mari aku mau menumpang di rumahmu. Yang kedua adalah selain Zakius mengalami pertemuan dengan Allah, selain Zakius bertemu dengan Allah yang mengubahkan hatinya, yang kedua Zakius diterima oleh Allah. Ini yang membuat Zakius bersukacita menerima Yesus. Dia diterima oleh Allah. Dia diterima oleh Allah. Dia diterima oleh Allah pemilik alam semesta ini. Dia diterima oleh Allah yang maha suci, Allah yang maha tahu, penebus, pencipta hidupnya. Dia diterima oleh Yesus. Meski dia harus melewati tantangan-tantangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan pada hati kita, tak kala kita mengalami kesulitan, tak kala kita mulai rasa-rasanya pesimis dalam menjalani hidup ini, mari kita ingat baik-baik, Allah menerima kita apa adanya. Amin. Yang ketiga, pertemuan dengan Allah membuat Zakius mampu, Tuhan Yesus mampu membuat Zakius mampu berdamai dengan masa lalunya yang buruk. Allah Yesus, Allah di dalam diri Tuhan Yesus mampu membuat Zakius mengalami yang namanya perubahan hidup, sehingga Zakius berdamai dengan masa lalunya. Dari mana saya dapat itu Bapak Ibu? Dari kata kalimat Zakius dikatakan, Tuhan, setengah dari apa yang kumiliki, dari apa yang kurampas, dari apa yang kuambil, dari banyak yang lebih apa yang kurampok, aku akan kembalikan kepada orang miskin dan aku akan ganti itu Tuhan. Yesus membuat Zakius mampu berdamai dengan masa lalunya, dengan profesinya, dengan kehidupannya yang jauh dari Tuhan, dengan kehidupannya yang penuh dengan intimidasi dari banyak orang, dari kehidupannya yang penuh dengan penilaian negatif pada dirinya, penilaian buruk pada dirinya. Tapi akhirnya Yesus datang dan itu dialami oleh Zakius. Akhirnya Zakius mampu berdamai dengan segala kelemahan yang ada pada dirinya. Ingat Bapak Ibu,
Hanya Tuhan yang mampu membuat kita berdamai dengan orang lain. Hanya Tuhan yang mampu membuat kita berdamai dengan masa lalu kita. Hanya Tuhan yang mampu membuat kita berdamai dengan kekurangan kita. Hanya Tuhan yang mampu membuat kita berdamai dengan diri kita. Yang terakhir, mengapa Zakeus begitu bersukacita? Yang terakhir, karena Zakeus mengalami Allah melalui pertemuan itu. Zakeus mengalami Allah dalam pertemuan ini. Selama hidup Zakeus, terlebih saat dia bekerja sebagai pemungut cukai dari bangsa Romawi, kaki tangannya orang-orang Romawi. Selama itu Zakeus tidak mendapatkan perhatian dari banyak orang. Selama itu Zakeus tidak mendapatkan perhatian dari banyak orang. Mungkin dari tetangganya, dari keluarganya, dari satu agamanya, dari satu kelompoknya. Dia tidak mendapatkan perhatian, dia tidak mendapatkan kasih sayang. Selama ini Zakeus sesungguhnya, kalau saya mendramatis, dia mengalami hati yang kosong. Dalam hatinya ada yang kosong. Dia mengalami kehampaan. Tapi sewaktu Yesus datang, dia mendapatkan kasih Tuhan yang selama ini, kasih, penerimaan, sentuhan itu alfa pada diri Zakeus. Dia tidak dapatkan dari banyak orang, dia tidak dapatkan dari teman-temannya, dari kelompok masyarakat di mana dia tinggal. Selama ini dia alfa dia mengalami sebuah kealfaan kasih, dia mengalami sebuah kealfaan penerimaan. Tapi dalam cerita ini kita lihat dia mengalami sentuhan kasih Allah. Amin. Dia mengalami sentuhan kasih Allah. Bagaimana Allah yang maha suci itu, Allah yang besar itu, Allah yang memberi tangannya pada Zakeus. Zakeus, segeralah turun. Dalam cerita itu akhirnya Zakeus mengalami sentuhan kasih Allah. Ada sebuah percakapan Allah melalui Yesus kepada Zakeus. Ada sebuah pertemuan, ada sebuah waktu, momen yang berharga, sebuah momen yang begitu istimewa, yang akhirnya Zakeus mengalami kasih Allah, mengalami sentuhan kasih Allah. Kita hanya perlu mengalami sentuhan kasih Allah tiap hari, amin. Kalau hari ini kita mengalami kemarahan di rumah tangga kita, kalau hari-hari ini kita mengalami kemarahan di tengah-tengah kita bekerja, kalau hari ini kita mengalami kemarahan oleh karena perlakuan orang yang tidak adil, datang pada Tuhan. Ketika Tuhan memberi tangannya, kasihnya, itu cukup mengobati segala luka yang membekas dalam hidup kita. Sentuhan kasih Allah itu cukup memulihkan hidup kita. Sentuhan kasih Allah lebih dari obat untuk membawa kita terus ada dalam cari panggilan Tuhan. Sentuhan kasih Allah itu cukup membawa kita pada sukacita yang besar. Kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu yang menyaksikan, yang akan juga menyaksikan dalam hari-hari waktu-waktu ke depan. Receiving Jesus with joyful heart. Zakeus menerima Tuhan Yesus dengan hati yang penuh sukacita. Yang pertama, karena Zakeus mengalami pertemuan dengan Allah. Pertemuan itu adalah saat yang spesial bagi Zakeus. Maka dia berantusias, dia berlari, dia mendahului banyak orang. Dia manjat pohon, lalu dia menerima ajakan Tuhan Yesus. Karena Zakeus bertemu dengan Allah. Zakeus bertemu dengan Allah, amin. Yang kedua, karena Zakeus diterima oleh Allah. Seburuk apapun masa lalu kita, ingat, Tuhan kita masih mau menerimanya. Yang penting jangan pernah lakukan lagi. Jangan pernah tinggal dalam kubangan dosa itu. Kalau kemarin kita jatuh dalam dosa, memfitnah, membenci, korupsi, merampas, mengambil hak-hak orang lain, jangan ulangi lagi. Tuhan mau menerima kita. Yang ketiga, oleh karena Zakeus mengalami Allah. Yang terakhir, oleh karena Zakeus dibuat Tuhan berdamai dengan masa lalunya yang buruk.
Kiranya firman ini memberkati Bapak Ibu. Tuhan Yesus dimuliakan, Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih malam ini kami mendengarkan firman-Mu. Hamba tahu hamba terbatas menguraikannya dengan kalimat yang sederhana, dengan kalimat yang mudah dimengerti. Tapi hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah roh Allah itu yang akan terus menerjemahkannya bagi kami yang mendengarkannya. Bapa, hamba berdoa, Tuhan berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu yang malam ini mengikuti ibadah ini, atau esok lusa yang akan melihat tayangan ini, mendengarkannya dan beribadah melalui tayangan ini. Doa hamba, berkatilah Tuhan. Berkati rumah tangga, berkati keluarga, berkati pekerjaan, berkati pelayanan, berkati kesehatan, berkati hidup mereka. Pakai mereka untuk lebih lagi berdampak, menjadi berkat, menjadi alat-Mu dimanapun, profesi apapun yang Tuhan percayakan bagi Bapak Ibu yang Tuhan percayakan ini Tuhan. Bapak terima kasih. Hamba berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang telah atau akan mempersiapkan ibadah perayaan Natal. Tuhan berkati. Biarlah semua perayaan itu, ibadah itu membawa jemaat-Mu untuk memahami makna Natal yang sesungguhnya. Mereka bersuka cita bukan karena soal pernak-pernik di dalam gereja, tapi karena mereka mengalami pertemuan dengan Allah. Itu yang paling penting. Mereka berjumpa, memahami bahwa Allah menerima. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk yayasan di mana kami bernaung dan melayani, untuk YPPI Batu Pusat yang ada di Batu Malang dalam kepemimpinan Bapak Pendeta Roland Octavianus. Tuhan berkati dengan seluruh kepengurusan, juga seluruh cabang-cabang yang ada di Sumatera bagian selatan, yang ada di Kalimantan Barat, semua majelis perwakilan wilayah, semua majelis perwakilan khusus di wilayah Jakarta, Bandung, dimanapun Tuhan. Berkati Tuhan. Semua lembaga pendidikan teologi di bawah naungan YPPI Batu, STTE, I3ATI, Tuhan berkati semua pendidikan-pendidikan umum, baik dimulai dari tingkat TK sampai SMA, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Secara khusus berdoa untuk pelayanan yayasan kami di Sumatera bagian selatan di bawah kepimpinan Bapak Pendeta Marlon Butar-Butar. Tuhan berkati mengelola pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu Tuhan, dikelola dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan. Cukupkanlah segala yang diperlukan oleh yayasan kami dalam seluruh biaya operasional. Tuhan cukupkanlah Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua orang, semua lembaga gereja yang mendukung yayasan kami, keluarga-keluarga pribadi, lepas pribadi, perusahaan. Doa hamba, Engkau terus juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.